acara yang ketiga, yaitu menyimpang dari acara ini. Saya baru-baru ini ada seorang teman datang membawa kepada saya satu risalah kecil, brosur kecil, judulnya Tahlil. Ya sudah seperti mana biasanya orang tersebut menganggap bahwa tahlil itu adalah bid'ah dan seterusnya. Saudara-saudara, saya minta supaya para ulama mengasihani umat Muhammad SAW. Umat Muhammad ini di dalam saat seperti sekarang, di dalam saat di mana Barat dan Timur meroyok umat Islam. Yang dikeroyok itu bukan masalah khilafiyah. Yang dikeroyok itu adalah pokok yang besar ini mau ditumbangkan dari dadamu, wahai muslim. Karena itu disebarkan paham sekularisasi. Sekularisasi atau sekularisme itu ada yang sebetulnya muradif, identik dengan kata unreligious, tidak pakai agama. Cuma mereka begitu hati-hati dalam mengemukakan, dia tidak mau bilang tanpa agama, tapi dia bilang sekular. Lebih lunak. Kalau dia mau nyerek wanita ke tengah, dia tidak bilang wanita ini dikeluarkan di luar supaya diganyang oleh kaum laki-laki, tapi dia bilang emansipasi wanita. Dan ini keahlian syaitan dalam saat ini. Kita ini sekarang dirongrong di dalam sekularisasi. Sekularisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Apa latar belakangnya sekularisasi dalam pendidikan dan pengajaran? Kalau umat Islam tidak diajar agamanya, disekularkan dari agama, berarti nanti dia lama-lama, sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Cromer, kita kan cuma niru saja sekali. Yang menciptakan ini adalah Barat. Dalam sidang-sidang Dewan Gereja Internasional di Lucknow, Lord Cromer berkata, sekulerkan ini umat Islam. Jadi jangan beri tentang agamanya. Kalau kita beritahu tentang agamanya, dia nanti merangkul agamanya terus. Pisahkan dia dengan agama mulai dari sekolah. Nanti kalau dia sudah besar, dia sudah lupa pada agama. Bahkan kalau dia tidak tahu agama, dia akan memusuhi agama itu sendiri. Jadi dia itu sendiri memusuhi agamanya. Sebagaimana yang Anda lihat di dunia sekarang. Kenapa orang-orang penguasa orang Arab di sana tidak maukan Islam? Kenapa seperti Raja Hussein di Jordan tidak mau Islam? Apa dia tidak tahu Islam? Dia turunan orang Islam. Tapi karena dia dari kecil disekulerkan. Itu sistem Barat. Ada satu kaidah dalam ilmu jiwa mengatakan orang yang tidak tahu sesuatu lantas dimusuhi. Biasanya memusuhinya. Orang yang tidak tahu main catur, dia bilang, "Apa catur?" Jadi dia tidak tahu main catur. Orang yang tidak tahu tembungan, dia bilang, "Ya apa tembungan?" Jadi umat Islam yang sekarang dijauhkan dari Islam dengan sekularisasi sampai dia benci kepada Islam. So dia tidak tahu apa itu Islam. Kalau kita bilang ini haram loh, ini halal, ini haram. Kabeh haram, marah dia. Dia tidak bilang sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sebab dia dari kecil disebutkan dalam pelajarannya. Kemudian sekularisasi dalam penerangan, dalam mass media yang kita dengar atau yang kita lihat, majalah-majalah, TV dan macam-macam. Sekularisasi. Ada satu adegan di TV yang kalau tidak salah ada orang datang bilang sama saya tidak punya TV. Dia bilang datang sama saya, ada satu adegan bahwa ada satu orang laki-laki bekas pegawai negeri yang dia korup, lalu dia dipecat, akhirnya keluarganya sengsara, akhirnya dia
bersedia menjual istrinya. Yang membeli itu dengan tawar-menawar bekas bosnya. Kalau 200 aku belum, 200.000. Atau bagaimana understanding dijual. Saudara-saudara, ini sekularisasi, ini mempercontohkan sampai ada orang menjual istrinya. Apa ini dunia, saudara-saudara? Ini sekularisasi. Majalah, surat kabar, tidak ada satu zikrullah. Kemudian rangsangan-rangsangan untuk seks di mana-mana. Secara yang kita lihat, audio visual atau yang kita baca. Kemudian sekularisasi dalam undang-undang. Jadi sekularisasi dalam ta'lim, sekularisasi dalam penerangan, sekularisasi dalam undang-undang, sekularisasi dalam segala-galanya. Ini zaman yang dikatakan oleh kaum imperialis barat, zaman kita cekek umat Islam penghabisan. Dia orang kira umat Islam akan habis. Sebetulnya tidak demikian. Ma'asyiral muslimin, di zaman seperti sekarang ini kita bicara tentang tahlil dan talqin. Bagaimana saudara punya pandangan? Bagaimana saudara punya pikiran? Saya sarankan pada para ulama, kasihanilah umat Muhammad SAW. Jangan kamu kasih umat Islam menuduh kamu, wahai ulama yang seperti ini, bahwa kamu ini salah satu daripada 3 ulama yang mau mencari duit, atau ulama mencari popularitas, membawa